Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi domba. Menjadi domba. Domba adalah binatang yang lemah, tetapi akan menjadi kuat di tangan gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika seorang ditanya, saudaraku, Bapak Ibu, tentang hewan yang paling perkasa, biasanya orang akan menjawab singa. Singa. Julukan ini tidak berlebihan karena singa memang memiliki tubuh yang kekar, cakar yang kuat, gigi yang tajam, dan auman yang menggetarkan. Kondisi ini terbalik 180 derajat jika dibandingkan dengan domba. Domba adalah hewan yang lemah. Domba tidak memiliki mekanisme pertahanan diri yang baik untuk bertahan dari serangan musuh yang menyerang. Tapi uniknya, saudaraku, Bapak Ibu, Raja Daud lebih memilih mengumpamakan dirinya sebagai domba yang tak berdaya daripada sebagai singa yang kuat dan perkasa. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Raja Daud menyebut Tuhan sebagai gembala. Padahal sebagai seorang raja, Daud dapat mengandalkan kekuasaannya, kemampuannya dan kekuatan dirinya, saudara, seperti singa yang perkasa karena dia seorang raja. Raja Daud lebih senang menggambarkan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Jadi dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 Raja Daud menggambarkan paling tidak ada 6 berkat yang diperoleh bagi mereka yang hidup seperti domba, saudara, yang lemah, yang bergantung kepada gembalanya yang baik, gembalanya yang kuat, saudara. Berkat yang pertama, saudara, dombanya tidak akan kekurangan. Dombanya atau domba Tuhan tidak akan berkekurangan. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai gembala yang baik, saudara, Tuhan Allah bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dari domba-dombanya. Amin, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan berkat yang kedua, saudara, dari domba. Domba Tuhan atau dombanya ditempatkan di tempat yang paling baik. Firman Tuhan berkata dalam ayat 2 Mazmur 23, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan, saudara. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, saudara. Kenapa, saudara? Karena domba akan mengalami kesulitan bila minum di air yang mengalir deras, saudara. Domba sudah dibimbing ke air yang tenang, rumput yang hijau, tidak lapar lagi, tidak haus lagi, saudara. Berkat yang ketiga, saudara, domba-dombanya penuh kebahagiaan dan tidak akan tersesat karena dituntun pada jalan yang benar. Mazmur 23 saudara ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan akan menuntun kita sehingga kita tidak tersesat. Dan berkat yang keempat dari domba, saudara, domba-dombanya tidak takut bahaya karena selalu disertai oleh gembalanya. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, saudara. Gembala yang baik memberikan perlindungan, saudara, sepenuhnya kepada domba-domba gembalanya. Perlindungan dan kekuatan serta kuasa dari Tuhan memberikan penghiburan kepada domba-domba yang berlindung padanya.
Dan berkat yang kelima saudara dari domba adalah domba-dombanya kehidupannya sudah terjamin. Mazmur 23 ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Bahkan gembala yang baik itu menyediakan makanan saudara, hidangan di hadapan lawan, di hadapan musuh. Dan gembala yang baik itu saudara memberikan kepada kita saudara pengurapan, perlindungan, dan piala kita, berkat kita penuh melimpah. Puji Tuhan. Dan berkat yang keenam saudara dari domba-domba Tuhan adalah domba-dombanya memiliki hidup yang berkelimpahan dengan kebaikan dan kemurahan sepanjang umurnya. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara. Jadi inilah 6 berkat yang luar biasa yang didapat oleh domba-domba yang berserah sepenuhnya kepada gembala yang baik saudara. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak jarang seseorang hanya ingin saudara menjalankan hidupnya berdasarkan kekuatan dan kemampuannya seperti singa saudara. Tetapi Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati. Kita hidup bergantung kepada gembala kita, kepada Tuhan kita. Seperti saudara seekor domba yang hidup bergantung kepada gembalanya. Sebagai domba saudara, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Karena semua sudah disediakan oleh gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mau menjadi domba-dombanya yang taat, mari saudara jadilah domba yang taat. Jangan bandel, jangan melawan Tuhan, jangan tidak setia kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan pemberontakan saudara. Tanpa gembala yang baik, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak mampu saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kosong, kita nothing saudara. Tapi bila kita bersandar pada gembala yang baik, kita sebagai domba-dombanya, kita akan diberkati. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku, yaitu kita, domba-dombaku mengenal aku, kata Tuhan Yesus. Mari kita lebih lagi mengenal Tuhan Yesus saudara, supaya kita sungguh saudara merasakan berkat, perlindungan, kebaikan Allah. Jadilah domba-domba yang taat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik, dan kami mau belajar menjadi domba yang taat, yang terus Tuhan bersandar kepada Tuhan. Kami dilindungi, diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.